Sejarah terbentuknya negara Yordania dan mengapa Yordania tidak all out membela Palestina. Sejarah terbentuknya negara Yordania. Yordania adalah sebuah negara Arab di Asia Barat. Dalam sejarahnya yang panjang, kerajaan tersebut kini dipimpin dinasti keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perannya aktif menyuarakan perdamaian dunia dan persatuan umat. Berdirinya kerajaan Yordania, bila melihat pada peta, kawasan yang subur mulai dari daerah aliran Sungai Efrat, Sungai Tigris, pesisir Mediterania, hingga muara Sungai Nil berbentuk melengkung. Tak mengherankan bahwa sejak dahulu kala daerah tersebut dijuluki sebagai bulan sabit subur, the Fertile Crescent. Di sanalah tempat lahirnya beberapa peradaban tertua dalam sejarah umat manusia, semisal Mesopotamia atau Mesir kuno. Sejak pertengahan abad ke-7, region seluas 20.000 km persegi itu dikuasai kekhalifahan Islam. Kini, bulan sabit subur meliputi sejumlah negara modern. Salah satunya adalah Yordania. Secara geografis, negeri itu berbatasan dengan Arab Saudi dan Irak di selatan dan timur, Suriah dan Lebanon di utara, dan Palestina, termasuk yang diduduki entitas Zionis Israel, di sisi baratnya. Ibu kotanya adalah Amman, yang juga kota terbesar ke-6 di seluruh dunia Arab. Negara tersebut memiliki nama resmi Kerajaan Hashimiyah Yordania. Sejarah pembentukannya memang tak lepas dari peran keturunan Hashim bin Abdul Manaf, kakek buyut Nabi Muhammad SAW. Nasab mereka sampai kepada Rasulullah SAW melalui garis Hasan, yakni seorang putra pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Dinasti Hashimiyah yang termasuk keturunan Hasan bin Ali bergelar Syarif. Pada mulanya, para Syarif menetap di Madinah Al-Munawwarah. Menurut catatan Ibnu Khaldun, pada abad ke-10 seorang pemimpin mereka, Ja'far bin Muhammad Al-Hasani, datang dari Madinah untuk menguasai Makkah Al-Mukarramah dengan membawa bendera kerajaan Fatimiyah. Rajanya saat itu, Abu Tamim Ma'ad Al-Mu'isli bin Nilo, baru saja menaklukkan Mesir pada 969. Sejak itu, Fatimiyah menyandang titel kekhalifahan karena berhasil mengendalikan pemerintahan atas dua kota suci. Bagi Hashimiyah, inilah awal dari sebuah riwayat panjang kekuasaan tersebut atas Makkah. Bahkan, kaum Syarif tetap memimpin kota kelahiran Nabi SAW itu pasca tumbangnya Daulah Fatimiyah pada abad ke-12. Berturut-turut, yang menyandang gelar kekhalifahan sesudahnya adalah Ayyubiyah tahun 1171 sampai tahun 1260, Mamluk Kairo tahun 1250 sampai tahun 1517, dan Turki Utsmaniyah tahun 1517 sampai tahun 1924. Sementara itu, Madinah dikendalikan elit keturunan Husain bin Ali atau kaum Sayyid. Setelah Perang Dunia I usai, begitu suasana kembali kondusif, pihak sekutu sebagai pemenang perang mengingkari janji-janji kepada bangsa Arab. Mereka tidak membiarkan tanah Arab merdeka setelah lepas dari kekuasaan Utsmaniyah. Justru, negara-negara barat itu membagi-bagi kawasan luas di bulan sabit subur untuknya masing-masing dengan sistem mandat atau protektorat. Pengingkaran paling nyata terjadi pada tanggal 2 November tahun 1917. Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour mengirimkan sepucuk surat kepada Federasi Zionis melalui pemuka Yahudi di Inggris, Baron Walter Rothschild. Surat tersebut berisi dukungan penuh Britania Raya terhadap pembentukan tanah air nasional bagi Yahudi Zionis di Palestina. Ketegangan hubungan antara Hashimiyah dan Inggris terjeda pecahnya Perang Dunia II pada 1939. Pada 1946, kakak Faisal, Abdullah, mengajukan negosiasi perjanjian dengan Inggris sehingga berakhirlah mandat Britania Raya atas Yordania, waktu itu disebut sebagai Transjordania. Pada tanggal 25 Mei tahun yang sama, parlemen setempat mengangkat Abdullah bin Hussein sebagai raja dengan gelar Abdullah I. Sejak itu pula, negeri ini memiliki nama resmi Kerajaan Hashimiyah Yordania. 2 tahun kemudian, segera setelah proklamasi Israel pada tanggal 14 Mei tahun 1948 perang pecah antara Yordania dan Israel. Abdullah I mendapat dukungan dari sesama negara Arab, seperti Suriah, Lebanon, Mesir, dan Irak. 10 bulan lamanya kedua kubu saling menyerang. Aliansi Arab mengerahkan sekitar 45.000 tentara,
sedangkan Israel diperkuat 30.000 prajurit, tetapi sejak Maret tahun 1949 jumlahnya meroket menjadi 117.000 tentara. Dalam Perang Arab-Israel 1948, kubu Arab menderita kekalahan. Israel menyebut momen itu sebagai hari kebebasannya, sedangkan orang-orang Arab mengenangnya sebagai hari petaka, Yaum an-Nakbah. Pada hari itu, sekira 750.000 rakyat Palestina terusir dari rumah-rumah mereka. Dimulailah penjajahan Israel atas tanah suci Yerusalem yang masih berlangsung hingga hari ini. Mengapa Yordania tidak all out membela Palestina? Yordania secara tradisional memang menjadi pendukung kuat Palestina. Namun, kerajaan tersebut tidak all out dalam memberikan dukungan, apalagi dukungan militer, dalam perang melawan Israel di Gaza sekarang ini. Ada banyak faktor mengapa kerajaan Hashemite Yordania yang dipimpin Raja Abdullah II ini tidak habis-habisan membela Palestina. Salah satunya, kerajaan Islam itu sudah terikat perjanjian damai tahun 1994 yang membuatnya mengakui negara Israel. 5 faktor Yordania tak all out membela Palestina. 1. Sejarah dan kompleksitas regional. Yordania memiliki sejarah hubungan yang kompleks dengan Palestina. Selama Perang 6 Hari pada tahun 1967, Yordania terlibat dalam konflik dengan Israel dan kehilangan kendali atas tepi barat. Hubungan antara Yordania dan otoritas Palestina juga telah mengalami berbagai dinamika sejak saat itu. Salah satu peristiwa paling signifikan adalah konflik yang dikenal sebagai peristiwa September Hitam atau Black September pada tahun 1970. Pada waktu itu, kelompok-kelompok Palestina, terutama Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang dipimpin oleh Yasser Arafat, memiliki basis operasi di Yordania dan menggunakan wilayah itu sebagai pangkalan untuk melancarkan serangan terhadap Israel. Ketegangan mencapai puncaknya ketika terjadi bentrokan bersenjata antara pasukan Yordania dan kelompok Palestina. Raja Yordania saat itu, Hussein, kemudian mengambil tindakan tegas dan mengusir kelompok-kelompok Palestina dari Yordania. Peristiwa tersebut berujung pada pembantaian dan pengusiran kelompok Palestina, dan Raja Hussein mendapat dukungan dari pemerintah AS dan Israel dalam menangani kelompok-kelompok militan Palestina di dalam negerinya. 2. Keamanan nasional. Yordania memiliki kekhawatiran terkait keamanan nasional ketika mengambil sikap dalam konflik Israel-Palestina. Jika memberikan dukungan penuh, termasuk dukungan militer, Yordania khawatir akan terseret konflik dengan Israel. Pada akhirnya, keamanan nasional negara itu bisa terancam. 3. Perjanjian damai. Yordania terikat perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1994. Ini yang juga menyebabkan kerajaan tersebut tidak bisa all out membela Palestina dalam melawan Israel. Meskipun hubungan Yordania dan Israel tidak selalu harmonis, perjanjian damai tahun 1994 telah menciptakan kerangka kerja untuk hubungan diplomatik dan ekonomi antara kedua negara. Dalam konteks tersebut, Yordania mungkin berusaha untuk mempertahankan keseimbangan antara dukungan terhadap Palestina dan kewajiban internasionalnya. 4. Pertimbangan ekonomi. Faktor ekonomi juga dapat memainkan peran. Yordania mempertimbangkan dampak ekonomi dari tindakan yang ekstrim terhadap Israel, terutama jika itu mengakibatkan sanksi atau tekanan ekonomi yang merugikan. Yordania memiliki ketergantungan ekonomi dengan Israel, seperti impor air dan energi. Konflik dengan rezim Zionis bisa merugikan aman secara ekonomi. 5. Perpecahan internal Palestina. Palestina sendiri memiliki perpecahan internal antara Fatah dan Hamas. Yordania tidak ingin terjebak dalam konflik internal tersebut. Selama faksi-faksi Palestina berseteru, Yordania akan kesulitan dalam menentukan arah pembelaan untuk wilayah tersebut dalam melawan penindasan Israel. Kerajaan itu tetap mendukung berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdampingan secara damai dengan Israel. Namun Hamas dan Israel sama-sama menolak konsep solusi dua negara.